Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Namun, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan karena corona masih ada. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi. Perhatikan, pada materi relasi dan fungsi terdapat 4 kata kunci, yaitu himpunan, relasi, diagram panah, dan tabel. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Pada materi relasi dan fungsi terdapat 4 kegiatan. Kegiatan 3.1 memahami bentuk penyajian relasi, memahami ciri-ciri fungsi, memahami bentuk penyajian fungsi, dan memahami koresponden satu-satu. Namun, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita hanya akan membahas kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Selanjutnya, memahami relasi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi kegiatan 3.1, yaitu memahami bentuk penyajian relasi, kalian perlu memahami terlebih dahulu apa itu relasi. Namun sebelumnya, perlu diingat kembali bagaimana penulisan notasi himpunan, yaitu menggunakan kurung kurawal. Hal ini penting untuk materi berikutnya. Sekarang perhatikan bagan silsilah keluarga Pak Maduri dan Bu Marhawi. Pak Maduri dan Bu Marhawi dihubungkan dengan anak panah terhadap 4 orang anaknya, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Dari keempat orang anaknya masing-masing mempunyai anak yang merupakan cucu Pak Maduri dan Bu Marhawi. Nah, misalkan jika anak-anak Pak Maduri ini kita nyatakan sebagai himpunan A, maka anggota dari himpunan A terdiri dari Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan jika cucu-cucu Pak Maduri dinyatakan dengan himpunan B, maka beranggotakan Wati, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, dan Najwa. Nah, jika kita hubungkan anggota himpunan B terhadap anggota himpunan A, maka hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A ini adalah hubungan keluarga atau relasi anak dari, karena himpunan B merupakan anak dari anggota himpunan A. Sedangkan hubungan anggota himpunan B terhadap Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari, karena anggota himpunan B merupakan cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Nah, berdasarkan silsilah keluarga di atas dengan melihat hubungannya, maka dapat didefinisikan bahwa relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A terhadap anggota himpunan B atau sebaliknya. Namun ingat, ada atau tidak ada anggota himpunan A yang dihubungkan terhadap anggota himpunan B juga tetap merupakan relasi. Sedangkan fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu terhadap anggota himpunan B. Maksudnya, setiap anggota himpunan A ini harus punya pasangan di himpunan B tepat satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi. Nah, selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita melihat kegiatan 3.1, memahami bentuk penyajian relasi. Masalah 3.1. Perhatikan sekelompok siswa pada gambar. Setiap siswa menempati kursi masing-masing satu kursi. Tidak ada seorang pun yang menempati lebih dari satu kursi.
Akan tetapi, satu kursi panjang ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Apakah merupakan relasi atau fungsi? Nah, perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jika anggota himpunan B dan A kita relasikan, di mana siswa adalah himpunan A, kemudian kursi adalah anggota himpunan B, dan jika siswa 1 kita relasikan ke kursi 1, siswa 2 ke kursi 2, siswa 3 ke kursi 3, siswa 4 ke kursi 4, kemudian siswa 5 ke kursi 4, maka bentuk hubungan tersebut adalah merupakan relasi dan juga fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B, atau setiap siswa hanya menempati tepat satu kursi di himpunan B, maka juga merupakan fungsi. Nah, selanjutnya perhatikan kembali, selain bentuk hubungan menu pesanan, ternyata juga dapat dibuat bentuk hubungan makanan favorit atau makanan kesukaan. Jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B direlasikan dengan menu favorit atau makanan favorit, maka Abdur ke rawon, Abdur ke soto, Ahmad ke rujak, Ahmad ke sate, Ahmad ke bakso, Rahmat ke sate, Rahmat ke nasi goreng, Herman ke rawon, Herman ke bakso, Herman ke soto, Saini ke nasi goreng, dan Saini ke soto. Nah, bentuk di atas merupakan relasi. Nah, dengan demikian, maka dari hubungan tadi ada dua bentuk hubungan yang dapat dibuat, yaitu makanan kesukaan dan menu yang dipesan. Selanjutnya, perhatikan masalah 3.2. Perhatikan gambar rumah makan Pak Asari. Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya, yaitu Ahmad, Rahmat, Herman, dan Saini, pergi ke rumah makan Pak Asari. Menu yang disediakan oleh rumah makan Pak Asari adalah soto, rawon, bakso, nasi goreng, rujak, anggur, dan sate. Selanjutnya, dari menu tersebut, ternyata tiap-tiap anak sama menu favoritnya. Abdur suka soto dan rawon, tetapi kali ini ia memesan rawon. Ahmad suka bakso, rujak cingur, dan sate, tetapi kali ini ia memesan rujak cingur. Rahmat suka sate dan nasi goreng, tetapi makanan yang dipesannya adalah nasi goreng. Herman memesan bakso, walaupun sebenarnya ia suka bakso, soto, dan rawon. Saini suka soto dan nasi goreng, tetapi kali ini ia memesan soto. Nah, bentuk hubungan apa yang dapat dibuat? Bagaimana cara mengetahui dan mengenal pasti hubungan tersebut? Nah, cara mengetahui dengan pasti hubungan tersebut adalah dengan merelasikan. Bentuk hubungan yang dapat dibuat ada dua kemungkinan, yaitu menu yang dipesan dan makanan favorit. Nah, jika misalkan himpunan A direlasikan dengan himpunan B dengan relasi menu pesanan, Abdul ke rawon, Ahmad ke rujak, Rahmat ke nasi goreng, Herman ke bakso, kemudian Saini ke soto, maka bentuk hubungan tersebut merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu anggota di himpunan B, atau setiap anak pada himpunan A hanya memesan satu menu, maka disebut fungsi. Selanjutnya, masalah 3.3. Perhatikan gambar
3.4. Siswa sedang bermain basket. Pak Asid sedang mendampingi siswanya untuk bermain basket di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi, ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda-beda, yaitu Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Abdur gemar berolahraga basket, Ahmad gemar berolahraga basket dan karate, Rahmat gemar berolahraga badminton dan renang. Sedangkan Herman dan Zaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Bagaimana cara menyajikan masalah 3.3 ini? Cara menyajikannya dengan menggunakan relasi. Nah, ada 3 cara menyajikan relasi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Berikutnya, kita akan menyajikan dengan menggunakan diagram panah. Jika himpunan A, himpunan B direlasikan dengan gemar olahraga, himpunan A terdiri dari siswa, himpunan B olahraga yang disukai. Abdur ke basket, Ahmad ke basket, Ahmad karate, Rahmat ke badminton, Rahmat ke renang, Herman ke basket, Herman ke badminton, Zaini ke badminton, Zaini ke basket. Berikutnya, sebelum kita menyajikan dengan menggunakan diagram kartesius, terlebih dahulu kita harus memahami terlebih dahulu yang mana domain dan yang mana kodomain. Sangat penting untuk materi berikutnya. Jika himpunan A beranggotakan X atau X anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, kemudian X direlasikan ke Y, maka anggota himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Sedangkan anggota himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Anggota himpunan B yaitu Y yang mempunyai pasangan di A disebut range atau daerah hasil. Berikutnya, pada gambar diagram panah yang merupakan domain adalah Abdur, Ahmad, Rahmat, Herman, dan Zaini. Sedangkan kodomainnya basket, karate, badminton, dan renang. Anak-anakku sekalian, ayo kita amati tabel 3.1 memahami relasi. Jika diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3 dan himpunan B adalah A, B, dan C. Soal nomor 1, perhatikan diagram panah. 1 dihubungkan ke A, 2 ke A, 3 ke A, kemudian 4 ke A. Berikutnya, perhatikan himpunan pasangan berurutannya. 1 ke A, 2 ke A, 3 A, kemudian 4 ke A. Berikutnya soal nomor 2, 1 A, 1 ke B, dan 1 ke C. Maka himpunan pasangan berurutannya 1 A, 1 B, dan 1 C. Berikutnya, perhatikan soal nomor 3, 2 ke B, maka himpunan pasangan berurutannya adalah 2B. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, perhatikan diagram panah. 3 dipasangkan ke B, 3 ke C, kemudian 4 ke C. Himpunan pasangan berurutannya 3B, 3C, dan 4C. Berikut soal nomor 5, 1 ke A, 2 ke C, maka himpunan pasangan berurutannya 1A dan 2C. Nah, untuk soal nomor 6, tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan anggota himpunan B, maka merupakan himpunan kosong. Ingat,
himpunan kosong merupakan anggota dari semua himpunan. Jadi, nomor 6 juga merupakan relasi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita melihat bentuk penyajian dengan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Namun, kali ini kita hanya menyajikan 2 contoh saja. Untuk soal nomor 1, perhatikan diagram panah. 1 direlasikan ke A, 2 ke A, 3 ke A, dan 4 ke A. Berikutnya, perhatikan himpunan pasangan berurutannya. 1A, 2A, 3A, dan 4A. Berikutnya, perhatikan diagram Kartesius. 1 ke A, 2A, 3 ke A, dan 4 ke A. Titik yang ditebalkan itu disebut nokta yang juga merupakan titik koordinat. Untuk soal nomor 2, tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B. Himpunan pasangan berurutannya adalah himpunan kosong. Sehingga diagram Kartesiusnya juga tidak ada yang mempunyai pasangan. Selanjutnya, perhatikan tabel 3.2, data pelajaran yang disukai siswa kelas 8. Nah, pada tabel terdiri dari nama siswa dan pelajaran yang disukai. Jika himpunan A adalah nama siswa, kemudian himpunan B adalah pelajaran yang disukai, maka relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah pelajaran yang disukai. Berikutnya, kita akan menyajikan dengan menggunakan diagram panah. Perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A nama siswa, himpunan B mata pelajaran yang disukai. Jika anggota himpunan A direlasikan dengan anggota himpunan B dengan relasi pelajaran yang disukai, maka Abdul ke matematika, Abdul ke IPA, Budi ke IPA, Budi ke IPS, Budi ke kesenian, Chandra ke olahraga, Chandra ke keterampilan, Dini ke kesenian, Dini ke bahasa Inggris, Elok ke matematika, dan Elok ke IPA. Selanjutnya Elok ke keterampilan. Selanjutnya diagram Kartesius. Nah, mari kita lihat. Pada diagram Kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X atau mendatar terdiri dari anggota himpunan A atau domain. Kemudian pada sumbu Y atau tegak terdiri dari anggota himpunan B atau kodomain. Nah, jika direlasikan Abdul ke matematika, ke IPA, kemudian Budi suka IPA, Budi suka IPS, juga suka kesenian. Chandra suka keterampilan, olahraga, Dini suka bahasa Inggris, kesenian, Elok suka matematika, Elok suka IPA, dan Elok suka keterampilan. Berikutnya, perhatikan himpunan pasangan berurutan. Kita lihat Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian,
elok matematika, kemudian elok keterampilan. Nah, dengan demikian penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah, diagram Kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, saya pikir anak-anak sekalian sudah paham semua. Nah, berikutnya mari kita lihat tabel 3.3 contoh relasi dan bukan relasi. Untuk memahami contoh relasi himpunan pasangan berurutan dan contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutan, perhatikan diagram panah berikut per soal. Untuk nomor 1 dipasangkan ke A, 2 dipasangkan ke A, 3 dipasangkan ke A, kemudian 4 dipasangkan ke A. Contoh relasi himpunan pasangan berurutannya 1A, 2A, 3A, dan 4A. Contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutan 1D, 2, 2. Perhatikan soal nomor 1 tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan D maupun 2. Jadi bukan contoh relasi. Soal nomor 2, 1 ke A, 1 ke B, kemudian 1 ke C. Maka contoh relasi himpunan pasangan berurutannya 1A, 1B, dan 1C. Berikut contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutannya 5A. Perhatikan, tidak ada anggota himpunan A yang beranggotakan angka 5, maka bukan contoh relasi. Soal nomor 3, 1 ke B, 2 ke C. Nah, saya pikir anak-anak sudah tahu himpunan pasangan berurutannya adalah 1B, kemudian 2C. Sedangkan contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutannya 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4 ke 4. Perhatikan soal nomor 3, tidak ada anggota himpunan B yang beranggotakan 1, 2, maupun 4, maka bukan merupakan contoh relasi. Soal nomor 4, 3 ke B, 3 ke C, kemudian 4 ke C. Perhatikan himpunan pasangan berurutannya yang merupakan contoh relasi 3B, 3C, dan 4C. Berikut contoh bukan relasi AA, BB, CA, CC. Perhatikan soal nomor 4, tidak ada anggota himpunan A yang beranggotakan A, B, maupun C. Jadi bukan contoh relasi. Untuk soal nomor 5, 4 dipasangkan ke A, 4 ke B, kemudian 4 ke C. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 4A, 4B, kemudian 4C. Dan contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutannya A1, B1, C3, dan D4. Perhatikan soal nomor 5. Tidak ada anggota himpunan A yang beranggotakan A, B, maupun C dan D. Jadi bukan merupakan contoh relasi. Berikut soal nomor 6. 2 ke B. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 2B. Sedangkan contoh bukan relasi 5A, 6B, 7B, 8C, dan 9C. Perhatikan, tidak ada anggota himpunan A pada soal nomor 6 yang memuat angka 5, 6, 7, 8, maupun 9. Jadi bukan merupakan contoh relasi. Sedangkan soal nomor 7, perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan dengan anggota himpunan B. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah himpunan kosong.
Sedangkan perhatikan contoh bukan relasi himpunan pasangan berurutan 1 ke D, 2 ke E, 3 ke F. Ini jelas bukan contoh relasi. Kenapa? Karena pada diagram panah tidak ada anggota himpunan A yang dipasangkan ke himpunan B. Dengan kata lain, tidak mempunyai himpunan pasangan berurutan. Maka contoh di atas merupakan bukan contoh relasi. Nah, anak-anakku sekalian, dengan melihat tabel 3.3 tadi, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Nah, jika kita melihat contoh relasi pada tabel 3.3 tadi, ternyata tidak semua anggota himpunan A mempunyai pasangan atau dipasangkan dengan anggota himpunan B. Dengan demikian, apakah anggota himpunan A selalu dipasangkan dengan anggota himpunan B? Maka jawabannya adalah tidak semua atau tidak selalu anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B. Kenapa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak dipasangkan dengan anggota himpunan B. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang ingin belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.